kembali lagi di podcast Pandirwara bersama Duta FKIP ULM. Nah, kali ini kita bakalan bincang asik ya. Bersama Duta Berbakat FKIP ULM. Nah, aku kasih sedikit spoiler ya. Mereka ini adalah duta berbakat yang terpilih dalam ajang Duta FKIP ULM tahun 2022. Kemarin bulan apa finalnya? Bulan Juni. Iya, bulan Juni. Masih inget banget ya nih? Masih, tanggal 5. Sampai tanggalnya aja masih inget. Iya. Nah, jadi visi misi utama mereka ini katanya adalah ingin menyebarluaskan eksistensi kampus ungu agar seluruh mahasiswa FKIP ULM bisa cinta dan bangga terhadap fakultasnya serta Universitas Lambung Mangkurat. Singkatnya, jargon mereka ini adalah Youth to Inspire, Bright Future for Education Ambassador. Bener gak? Iya dong. Iya. Betul. Betul. Nih, jadi topik kita pada hari ini adalah public speaking. Jadi topiknya adalah how to be a good and smart public speaker. Tapi sebelum kita masuk, kita ngobrol asik-asik, boleh dong perkenalan dulu kakaknya. Oke, dari siapa duluan nih? Dari yang cewek deh. Iya, Oke. cewek. Karena ladies first. Iya. Oke, baik. Hai semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Triayu Saptaning Putri. Sekarang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentunya ya, di FKIP ULM atau Universitas Lambung Mangkurat. Berada di program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD dan sekarang sudah memasuki semester 7. Alhamdulillah, dikit lagi mau lulus gitu. Oke, langsung aja ya. Oh, Boleh, Oke, oke. boleh. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Yang kenal pun belum tentu disayang. Perkenalkan, nama aku Muhammad Aidi Noya Ihsan, biasa dipanggil Aidi, berasal dari Fakultas Hukum. Oh, bukan. Tentunya dari Kaget ya. Fakultas Keguruan juga ya. Iya. Dan berasal dari sama program studinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2019. Ya, semester 7 lah, mau lulus juga. Semoga ya. Jadi temen nih ya sebenarnya. iya. Iya, Beda satu kelas angkatan, tapi beda satu kelas, angkatan. ya. Oh, oke. Nah, setelah terpilih jadi duta berbakat nih, ada nggak sih pressure tersendiri atau tanggung jawab yang kalian awalnya nggak ngerasa tapi tiba-tiba jadi ngerasain setelah jadi duta? Ada pastinya ya. Dari aku duluan ya. Iya, dari kamu dulu. Kalau aku sendiri sih pastinya kita tuh lebih harus menjaga sikap ya setelah terpilih ini. Kita tuh harus nunjukin gimana sih cara bersikap yang benar di hadapan mahasiswa, tentunya mahasiswa-mahasiswi, agar bisa jadi inspirasi bagi mereka sesuai dengan visi misi Iya. kita tadi bersama ya kan. Kalau ID mungkin Kalau aku mungkin lebih ya jaga image lah, karena kan lebih nggak bisa yang neko-neko lagi, pasti pandangan mahasiswa tuh, oh duta masa gitu, jadinya gitu kan. Dan kalau ada event-event itu pasti kayak selalu direkomendasikan kita pakai duta berbakat aja gitu. Padahal kalau dari aku pribadi masih jauh lah dari kata berbakat yang di pandangan mahasiswa tersebut. Jadi kadang pemberian gelar berbakat ini pun sedikit membebani lah karena harus memenuhi ekspektasi para mahasiswa tentunya ya kan. Tapi kalau dipresentasikan nih, kira-kira enjoy-nya berapa, tertekannya berapa? ID dulu deh. Kalau aku enjoy-nya 40, tekannya 60 maybe. Oh, kalau Kak Tria? Kalau aku sendiri kayaknya lebih 50-50 ya, 50%. Ya, sebenarnya dengan terpilih menjadi duta berbakat ini ada sensasi tersendiri Iya. juga sih untuk diri kita, karena artinya kan kita dipercaya nih sebagai Betul. duta berbakat. Kita juga harus bertanggung jawab bukan hanya kepada diri kita, tetapi fakultas ya, terutama karena ini kan ajang pemilihannya tingkat fakultas terutama. Jadi untuk tertekannya 50 ya betul sama yang sudah dikatakan sama ID tadi, bahwa pandangan orang yang kadang buat kita tertekan karena kita kan padahal manusia biasa ya, tapi Iya. karena ada gelar jadi kita harus ya pandai-pandailah bersikap di hadapan halayak ramai seperti itu. Iya sih, benar-benar. Kalau jadi duta harus agak-agak jaim gitu. Iya, Iya, agak jaim. jaim. Agak dari aku Oke, bisa. Boleh. silakan. Gantian aja, Iya, nggak apa-apa. gantian Gantian aja ya. ya pokoknya ya. Public speaking ya, luas sih ya pemahaman public speaking itu kan menurut pribadi orang kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi, public speaking itu
bagaimana kita mengutarakan pendapat ke publik sesuai bahasa kita dan mudah dipahami oleh banyak orang gitu. Kadang banyak kita tuh bisa berpendapat, maksudnya memahami kondisi situasi kondisi saat itu, tetapi kita kurang berani mempublic speaking kan, mengutarakan isi pendapat kita. Nah, jadi public speaking itu lebih ke lebih simpelnya keberanian untuk mengungkapkan pendapat tentang situasi kondisi yang berlalu atau sedang kejadian, itulah kurang lebihnya. Kalau aku sendiri ya, public speaking itu tidak jauh dari cara berkomunikasi kita ya terhadap halayak umum, terutama para audiens atau pendengar kita dengan baik seperti itu. Guna daripada public speaking ini ya bukan lain juga untuk mempengaruhi seseorang terhadap argumentasi kita sendiri atau pendapat kita sendiri yang sudah diutarakan sama ID tadi. Betul sekali, tapi terkadang banyak orang yang belum berani. Nah, jadi kita di sini bagaimana sih cara kita berani untuk berpublic speaking itu nanti kita akan dibahas lebih dalam lagi kayaknya ya. Untuk awalan ini cuman pengertiannya dulu ya gimana. Iya. Nah, menurut kalian berdua sendiri nih, wajib nggak sih harus bisa public speaking? Karena kalau nggak salah kan ketakutan terbesar orang-orang di dunia nomor 1 itu public speaking. Nah, wajib nggak sih harus bisa public speaking? Kalau menurut aku pribadi wajib sih, karena public speaking ini tiang daripada berdirinya kita. Iya. Iya nggak sih? Kalau ada pepatah, kita takut bertanya sesat di jalannya, sama sebenarnya seperti public speaking ini. Kalau kita malu, kalau kita tidak mengutarakan sebenarnya kita tahu, itu kan akan berdampak besar. Contohnya aja kemarin pada saat kita pembekalan ya kan ada materi public speaking juga tuh. Banyak sekali di situ ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama dalam public speaking ini sendiri. Jadi menurut aku sendiri kenapa itu wajib? Apalagi kita calon seorang pendidik ya. Kita kan ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di kompetensi pedagogik sendiri itu kita sebagai calon guru harus menguasai keterampilan berbicara dan berbahasa. Salah satunya public speaking. Jadi bagaimana kita caranya ingin menjadi guru yang profesional kalau kita sendiri tidak bisa menyuarakan apa yang seharusnya kita tahu atau kita pedulikan seperti itu. Betul. Kalau menurut aku sih public speaking itu wajib ya, karena gimana kita mempunyai pendapat tapi kalau tidak ada keberanian untuk mengutarakan itu sendiri. Banyak loh teman aku aja contohnya di kelas nih, banyak yang mereka itu yang kalau di EQ kan itu wah smartnya luar biasa, tetapi terkendala di public speaking. Banyak yang kurang berani dalam mengutarakan pendapatnya, padahal kalau mereka berani pun itu adalah menjadi mungkin salah satu ini bagus nih orangnya, kan seseorang melihat kita itu kan bagaimana cara pandang berbicara kita, yaitu public speaking. Pokoknya public speaking ini kunci, salah satu kunci lah dari sebuah bisa dibilang kesuksesan mungkin ya, karena berani berpendapat dan mengutarakan apa yang sedang situasi terjadi. Oke, jadi aku yakin sih pasti masih banyak banget mahasiswa di ULM khususnya yang masih takut untuk public speaking gitu, ngomong di depan umum. Nah, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke mereka gitu? Mungkin bisa disampaikan tujuan atau manfaat public speaking supaya mereka jadi terinovasi untuk belajar public speaking. Oke, dari aku ya. Iya, gantian aja kita. Gantian, ya. Mungkin tujuan atau manfaat dari public speaking. Tujuannya bisa lebih percaya diri. Public speaking itu kan kalau kita berani mempublic speaking kan itu berarti kita percaya dengan diri kita. Yang kendala itu adalah tidak percaya dengan public speaking kita. Makanya banyak mahasiswa atau kalangan anak muda yang masih takut dalam public speaking karena dari mereka pun tidak percaya diri dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi tujuannya atau manfaat dari public speaking itu salah satunya adalah memperkuat percaya diri kita, melatih lah. Melatih ya. Iya, melatih. Kalau Katria ini? Kalau tadi ID dari segi umumnya ya, mungkin aku di sini akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari segi kita sebagai calon pendidik lagi dan lagi seperti itu. Guru banget ini. Iya. Nah,
Kalau dari aku sendiri sih, tujuan dan manfaat dari public speaking untuk calon pendidik seperti kita nih, yang pertama itu kita akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang lebih efektif. Kadang ada beberapa orang yang mahir berbicara tapi dia bahasanya tuh nggak beraturan, nggak jelas dan segala macam. Kalau kata orang-orang apa sih, asal ngomong segala macam. Nah, dengan kita menguasai public speaking sendiri, kita itu akan lebih efektif dalam berbicara itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga lebih menyampaikan materi itu lebih menyenangkan. Bagaimana sih kita sebagai pembicara di depan tuh untuk menarik simpati daripada para audiens kita atau para anak didik kita nantinya anak didik ya. Iya, anak didik kita nanti, karena kita kan bakal seorang pendidik seperti itu. Sekali. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyeimbangkan situasi atau kondisi kelas. Kadang kan ada kelas yang sangat ribut. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak didik itu akan menimbulkan situasi kelas. Tergantung pada seorang guru. Nah, di sini juga sangat berkaitan dengan menimbulkan jiwa leadership daripada seorang tenaga pendidik itu sendiri. Jadi, ketika kita bisa berpublic speaking, kita akan juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita dalam diri kita, yang mana guru adalah pemimpin dalam suatu kelas. Ya kan, kalau misalnya pemimpinnya tidak bisa berbicara dengan baik, bagaimana anak didik akan tertarik kepada kita, seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari aku pribadi gitu. Iya, keren banget sih ini perbincangan kita kali ini. Tapi kita bisa rehat dulu sejenak ya Kak. Kita boleh. Kembali lagi bersama Duta Berbakat Kak Aidi dan Kak Tri Ai. Tadi aku penasaran nih, selain jadi duta berbakat, kesibukannya apa lagi sih? Oke. Dari Aidi. Dari aku ya. Si paling sibuk. Enggak sih. Jadi kesibukan aku itu sebelum mengenal duta dan apalah itu yang UKM yang mungkin dipandang mahasiswa bagus dan tinggi, aku salah satu juga anggota dari UKM Protokol dan Apresiasi Sastra. Kalau ada yang belum tahu, itu adalah UKM bagaimana kita cara ngomong, tentunya lebih tepatnya public speaking yang kita bahas. Nah, selain itu aku juga sedang menjadi kampus ambassador PGSD tahun 2021. Kalau ada yang belum mengetahui, itu ya samalah dengan duta, tapi itu tingkat program studi lah ya. Nah, lalu juga ada UKM FKIP mengajar tingkat fakultas, di sana sebagai pengurus juga, tapi sebagai anggota. Dan mungkin untuk kegiatan organisasi yang aktif cuma 2 aja, kampus ambassador dan juga UKM FKIP mengajar. Dan alhamdulillah juga dalam bulan ini dan mungkin beberapa semester ke depan diikut sertakan dalam penelitian dosen juga. Itu kurang lebih 2 bulan ya penelitiannya, dan nanti insya Allah semoga ya bulan Agustus nanti dipercayakan juga sebagai mentor pertukaran mahasiswa Merdeka modul Nusantara. Ada lagi nih? Mungkin itu aja sih untuk saat ini ya. Sibuk banget nih Kak Aidi ya ternyata. Tapi Kak Aidi boleh nggak sih spill Instagram apa tadi protokol ya? Protokol. Sama FKIP mengajar. Boleh sekali. Nanti kalian cari aja UKM Keprotokolan dan Apresiasi Sastra dan juga UKM FKIP mengajar. Ada kok di situ. Oke, jadi kalau nanti ada mahasiswa baru yang mungkin nonton dan tertarik, bisa lihat di Instagramnya. Bisa cek di sini nih. Iya, di sini nih. Kalau Kak Tri Ai sendiri? Ya, kalau aku sih sudah mengurangi kesibukan karena kan udah mau persiapan skripsi segala macam. Berbeda dengan Aidi ya. Walaupun kami satu prodi atau program studi, tapi aku di sini cuman berkesibukannya lebih sedikit daripada Aidi. Nah, untuk aku sendiri kebetulan aku winner dari kampus ambassador PGSD yang sudah disebutkan. Iya, sama satu gitu. Nah, jadi di situ aku lebih Aku di situ
sebagai sekretaris ya. Oh. Tahu kan sekretaris gimana? Wah, iya. Gitu. Capek banget. Iya, sama lagi persiapan proposalan, kemudian ini mendekati PKKMB, tentunya menyiapkan segala macam video profil baik itu untuk prodi ataupun dari kampus ambasador Yes. kita sendiri seperti itu. Kemudian selain itu juga aku diikut sertakan dalam penelitian, tapi kami beda dosen Yes, tentunya. beda dosen. Iya, beda dosen. Nah, kalau aku sendiri untuk penelitian dan pengabdian itu menciptakan bahan ajar yang kemarin udah satu terbit bukunya, alhamdulillah sangat bangga seperti itu. Iya, jadi sekarang mulai menyusun lagi untuk judul buku yang kedua, nanti bisa kalau mau Oke, boleh tahu nggak sih Kak judul bukunya tadi apa? Oke, untuk judul buku sendiri karena kita dari tim PGSD nih ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi kami itu untuk bukunya itu per tema. Jadi sekarang itu kita pakai tema yang mana biasanya ya untuk satu semester, misalnya kita berada di kelas 4, satu semester itu ada 5 tema. Jadi dalam 5 tema itu 5 buku berarti. Nah, untuk aku sendiri kemarin itu bikin bahan ajar atau bukunya itu kelas 4, tema 4, judulnya itu berbagai pekerjaan di sekitarku, yang mana itu berbasis multiple intelligence dan kearifan lokal khususnya daerah Banjarmasin. Oke, bukunya bisa ditemukan dengan ngetik judulnya tadi ya Kak? Iya, jadi untuk bukunya itu sendiri itu masih sekarang lagi direvisi lagi karena ya biasa ya, namanya juga penuh revisi dan segala macam. Untuk cetakan pertama kemarin alhamdulillah sudah bisa dicetak itu untuk di internet itu sendiri. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa aku kasih tahu deh ya, soalnya belum tahu juga nih udah masuk di buku online atau belum, karena kan baru tahun kemarin Desember kalau nggak salah baru selesai cetak. Masih revisi Iya, ya. seperti itu. Bisa ditunggu nanti ya bukunya. Nah, kembali lagi ke public speaking tadi ya. Oke. Menurut Kak Aidi dan Kak Tri, apa sih hal yang paling penting untuk diperhatikan saat public speaking? Oke, dari aku ya. Boleh. Hal yang paling penting yang pertama nih, penampilan. Yes. Tentunya kan yang pertama kali audiensi lihat itu adalah penampilan kita. Nah, jadi penampilan salah satu masuk dalam hal penting dalam kita mau menyampaikan Suatu pendapat ya, iya. Yes. Nah, selain penampilan, intonasi suara dan juga mimik wajah, tangan dan sebagainya itu juga penting sih dalam public speaking, karena nggak mungkin kita kaku diam kayak orang lugu kan ya. Jadi tentunya pembawaan intonasi, bagaimana suara naik, suara tuan yang bagus dan pas sesuai apa yang kita utarakan atau pendapat. Mungkin kurang lebihnya gitu ya untuk yang penting dalam public speaking. Harus good looking nggak Kak? Enggak sih. Good penampilan lah yang Rapi malu-maluin, ya? rapi, yes. Kalau Kak Tri? Kalau aku sih lebih ke latihan dan juga self evaluation ya. Karena bagiku segala sesuatu itu kalau kita ingin tampil maksimal apapun itu, bukan hanya public speakingnya, pastinya harus kita latihan lebih keras untuk mencapai hal tersebut. Nah, selain itu juga kita tidak boleh tuh puas dengan pencapaian yang sudah kita lakukan. Jadi misal kita sudah sukses nih public speaking di acara ini misalnya, kemudian nanti nggak usah latihan lagi deh. Jangan seperti itu, karena kita yang namanya manusia pasti punya kesalahan walaupun sedikit dalam melakukan hal, apalagi public speaking, berbicara di depan umum. Untuk itu setiap kita sudah selesai nih melaksanakan public speaking, ya kita harus ada self evaluation untuk diri kita sendiri tentunya. Kira-kira tadi apa ya yang kurang dari diri aku, seperti itu. Terus untuk kegiatan public speaking selanjutnya, kira-kira aku harus gimana lagi ya supaya menutupi apa yang salah atau apa yang kurang dari yang sudah aku lakukan Evaluasi. tadi. Iya, evaluasi sih Iya. intinya. Jadi intinya itu lagi jangan cepat puas, harus latihan terus dan kalau bisa evaluasi diri kita seperti itu. Keren sih, keren. Waktu latihan public speaking ada nggak sih sosok inspiratif yang selalu ditonton misalnya gitu, atau kita growing up watching them gitu, ada nggak?
Ada. Ada sih, Pasti tentu ya. ada, iya. Sultan gitu. Iya, berarti Katri Aya deh sekarang lagi. Oke. Iya, karena aku perempuan ya, mungkin Tiga, Karena dua, aku- satu, Oke, karena aku perempuan ya, mungkin aku lebih tertarik ke seorang public speaking yang juga perempuan, seperti Yes. itu. Seperti yang Siapa sudah tuh? kita lihat atau kita ketahui, siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Najwa Shihab? Oh, Ya kan? oke. Iya. Jadi aku sering banget tuh nonton acara catatan Najwa. Najwa. Oh. Sekarang apa sih bisa disebut dengan Mata Najwa ya. Kalau Oh. sekarang itu kan ada peralihan judul segala macam. Jadi aku tertarik sama beliau karena Najwa Shihab itu orangnya provokator sekali dalam membimbing dalam melakukan public speaking. Dia juga bisa mengajak audiensnya itu sebagai temannya. Kayak santai aja gitu tapi pembahasannya mendalam. Ya, jadi beliau itu sangat membuat aku inspiratif sekali seperti itu. Nah, mungkin aku satu aja sih, karena yang paling aku kagumi dan sampai sekarang kalau lihat YouTube-nya juga Mbak Najwa Shihab itu sangat bagus gitu. Kalau Kak Aidi? Kalau aku mungkin ke komedian. Iya. Raditya Dika. Oh. Yes. Siapa sih yang nggak tahu dengan Raditya Dika ya kan? Mantan, bisa dibilang mantan mahasiswa Sospol UI ya, walaupun beliau komedian gitu. Walaupun Raditya Dika kan lebih dikenal masyarakat sebagai komedian, tetapi untuk pendidikannya kan bagus gitu, sosial politik UI gitu. Siapa yang dia kenal UI ya kan? Jadi Raditya Dika bisa mengutarakan pendapat melalui komediannya, dan itu dapat juga feelnya. Kalau Mbak Najwa Shihab tadi lebih Politikus iya, kayak. politikus, lebih ke, dan mungkin pendalamannya lebih ke arah serius ya. Iya, Kalau serius. kalau Raditya Dika itu pembawanya lebih santai, komedian kan ya, dan juga dapat nih feel penyampaian apa yang disampaikannya juga. Itu sih. Oke, bener sih. Kalau lagi mau serius nontonnya Najwa Iya. Shihab. Iya. Kalau mau agak-agak ketawa nontonnya Raditya Raditya Dika. Dika. tiga, dua, satu, Ini sih yang paling ditunggu-tunggu mungkin sama para penonton kita. Dari Duta Berbakat sendiri ada nggak tips and trick dalam public speaking? Karena kita kan biasanya tremor, Iya. kita lupa, kita gugup, aduh Iya, banyak betul banget deh. sekali. Kalau di atas panggung tuh kayak udah langsung Buyar gitu ya. biar gitu. Ada nggak sih tips and tricknya nih? Dari aku boleh. Boleh, silakan. Public speaking ya, tentu harus latihan ya tentunya. Kalau aku sih lebih, misalnya H-min sekian acara itu latihan depan cermin aja. Ya, yes, depan cermin itu latihan bagaimana sih melihat mimik wajah kita, gerak body segala macamnya, dan public speaking apa yang ingin kita sampaikan melalui cermin itu sendiri. Dan jangan cepat puas sama yang disampaikan oleh Doi Ai tadi, bahwa jangan cepat puas, bahwa tentunya pasti adalah setiap event yang sudah kita lalui itu pasti ada evaluasi yang harus kita perbaiki supaya lebih maksimal lagi. Kan ada pepatah juga nih, semakin semakin Pepatah ya, iya. semakin terang lampu kan gelapnya bayangannya semakin besar. Nah, ya, jadi tentunya pasti adalah pahit manisnya. Audiens kan cuma lihat pas kita tampil aja kan, nggak lihat kita sebelum tampil itu gimana usaha kita supaya memenuhi ekspektasi dari audiens. Itu aja sih. Betul. Kalau Kak Tri Ai sendiri? Kayaknya aku jawabannya lebih panjang lagi deh. Gak apa-apa. Oke, jadi kalau yang dikatakan Aidi tadi sudah seperti latihan, Iya, ya, yes, dan latihan. yang lainnya. Kalau di sini aku ada beberapa tips and trick untuk kita dalam melakukan public speaking. Iya. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan persiapan yang maksimal ya. Jadi kita harus melakukan persiapan apapun itu, baik dari segi materi yang mau disampaikan, bagaimana kita bisa menyampaikan public speaking yang bagus kalau misalnya kita tidak tahu apa sih yang mau disampaikan seperti itu. Kemudian siapkan diri kita, selain menyiapkan materi, mental kita juga harus Yes, bagus, mental iya health. kan? Karena berbicara di depan
orang banyak itu bukan hal yang mudah ya, seperti yang sudah dikatakan Kak Dwi tadi. Kadang kita ada tremornya segala macam ya, nggak tahu keringat dingin segala macam, gemeter ya. Selanjutnya itu afirmasi positif ke diri kita. Jadi kita harus berpikir positif, jangan pesimis. Jadi katakan aku pasti bisa. Iya, bisa tadi di depan cermin ya. Pokoknya aku pasti bisa nih kali ini public speaking karena kan aku udah nyiapin materi. Masa ya aku ngeblank gitu. Jangan sampai terpengaruh audiens. Nah, untuk itu gimana sih cara kita tidak terpengaruh sama audiens? Jadi kita mengikuti jejak Mbak Najwa Shihab. Karena beliau pernah berpesan ajak audiens itu sebagai teman. Bagaimana cara kita mengajak audiens sebagai teman? Itu kenali karakteristiknya. Misalnya kita pendengar kita atau audiens kita anak TK, kita juga harus menyesuaikan. Kita tidak mungkin tegang ketika audiens kita itu anak TK, ya kan? Kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap kita di depan ketika audiens kita itu anak remaja. Tentu berbeda antara anak TK dan juga anak remaja ketika kita berada di depan, betul kan? Selanjutnya itu usahakan kita eye contact sama penonton, iya, audiens atau penonton kita. Jadi kita tuh harus meyakinkan para audiens kita melalui eye contact tadi. Kita harus melihat keseluruhan, jangan cuman misalnya saya berbicara sama Kak Dwi di sebelah saya lupakan, jangan. Apalagi kan biasanya public speaking banyak ya orangnya. Jadi kita harus kesana dan kesana biar semuanya itu, oh nih dia yang ngajak ngobrol aku, bukan cuman yang lain gitu. Selanjutnya artikulasi itu harus jelas agar para pendengar itu paham apa sih yang dia bicarain. Jangan sampai artikulasi kita kurang jelas seperti itu. Kemudian bahasa yang mudah dipahami. Betul. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Iya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita pasrahkan kepada diri kita dan kita juga berpasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wow. Ada lagi nggak nih tips and triknya? Sudah. Cukup panjang soalnya ya. Keren banget, bisa diikutin nanti kalau misalnya teman-teman semua mau ikut kompetisi public speaking atau mau presentasi di kelas gitu. Sekarang kita coffee break dulu deh Kak. Ya. Oke, Boleh. Hai, kembali lagi nih bersama Duta Berbakat FKIP WLM. Kita tadi udah banyak banget nih ngobrolin tentang public speaking ya kan. Iya, betul. Sekarang aku mau tahu deh pengalaman menarik kalian saat di public speaking. Ada nggak kompetisi atau presentasi yang membuat kalian itu jadi turning point gitu di public speaking? Dari ID dulu deh ya. Oke deh. Boy first lagi. Iya, gantian. Mengenai public speaking ya. Dulu waktu sekolah masuk kategori yang ya bodo amat lah dengan public speaking ya. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi mahasiswa ya kan, tidak terlepas dari namanya presentasi. Yes, tentu itu yang disaksikan oleh dosen langsung karena sebelum COVID kan kami, jadi langsung dong dosennya menyaksikan. Nah itu kan tentunya bagaimana sih kita menyampaikan hasil presentasi kita supaya maksimal ya kan. Nah dari situlah di prodi aku itu ada tadi yang aku sebut yaitu UKM Keprotokolan dan Apresiasi Sastra. Di sana kami dilatih basic public speaking lah untuk yang pemula. Bagaimana tips minimal public speaking dalam kelas lah ya, untuk kelas presentasi dulu. Nah dari situlah aku harus lebih keluar dari zona nyaman nih, karena tidak cukup kalau sebatas paham dan pintar aja tapi tidak bisa mengutarakan pendapat kan. Karena presentasi itu nilai jualnya public speaking yang dinilai dosen, penyampaian kita bagaimana bagus enggaknya. Jadi melalui UKM itulah aku berkembang ya, walaupun enggak berkembang banget sih, maksudnya perlu lebih tiap hari lebih diperbaiki lagi, jangan cepat puas lah intinya. Jadi public speaking tidak terlepas yang pertama itu keluar dari zona nyaman tentunya. Jangan berlarut-larut di zona itu aja gitu. Selain itu biasanya kalau buka sosmed ya, sosmed ini bisa dikatakan motivasi sih kalau bagi aku, apalagi teman-teman aku yang produktif banget gitu.
melihat oh si A misalnya bagus banget ya public speakingnya, pantas saja dia dikenal dosen sana sini, dan juga dosen tuh kayak lebih gampang mengenal, atau bukan dosen aja sih ya, orang-orang itu lebih gampang gitu mengenal si anu aja deh, dia bagus public speakingnya, bisa kita pakai nih buat ngisi materi ini misalnya. Wah, dari situ kan aku kayak termotivasi nih ya, tentunya bahwa public speaking itu salah satu kunci gitu, kunci bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita dan bisa didengar oleh audiens, yang tentunya audiens pun antusias gitu dengan kedatangan kita. Jadi keluar dari zona nyaman itu salah satu langkah awal dalam belajar public speaking. Betul. Iya. Kalau Kak Tri, Ya kalau aku sendiri betul, zona nyaman sih juga kuncinya. Jadi dulu aku termasuk orang Kak Heidi tadi pasti udah ngomong kan? Masih. berarti pas saya ulangnya lagi. Iya. Oke. Oke. 3, 2, 1. In. Yes. Selain zona nyaman, tentunya kan kita perlu wadah ya kan sebagai tempat kita public speaking. Nah, kalau aku itu menempatkan public speaking aku melalui kegiatan organisasi. Nah, organisasi selain kepemimpinan yang dilatih, itu public speaking juga dilatih ya kan, bagaimana kita berpendapat kepada teman-teman kita mengenai perihal acara yang kita buat, misalnya konsep acara. Biasanya kan ada tuh biasanya dari panitianya ada yang mau berpendapat mengenai acara kita, itu kita dalam hati itu mau bla 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 bla, tapi seringkali terkendala ketidakpercayaan diri tadi, takut salah lah dan macam segalanya. Dan perlahan aku belajar gitu ya mengungkapkan, dan lama kelamaan kalau sudah terbiasa itu public speaking tuh bawaannya jadi enjoy gitu. Jadi dari kita belajar zona nyaman keluar tentunya ya, langkah awal basicnya dapat, kita mencari wadah lagi nih sebagai pengembangan diri, karena kan kita sudah dapat bekal ya kan. Jadi kita mencari tempat lagi untuk penyampaian dan implementasi atau penerapannya langsung lah. Jadi melalui kegiatan organisasi sih aku mengutarakan public speaking atau melatih supaya lebih baik lagi public speaking aku. Oke, gitu ya. Kalau Kak Tri sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya sama sih, kurang lebih sama ID tadi, kita harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Karena aku termasuk orang yang dulu ya nggak pede sama sekali. Tapi orang tua aku tuh tipe yang sangat mendorong aku dari belakang. Pokoknya gimana caranya? Nih aku masih ingat pesan mama aku dulu waktu aku masuk SD pertama kali. Pokoknya kalau ditanya guru harus angkat tangan ya. Itu kalimat pertama kali ketika mengantarkan sekolah SD. Pokoknya kalau misalnya guru nanya harus angkat tangan. Bisa atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting angkat tangan aja dulu. Tapi kan kitanya namanya anak-anak pasti ada rasa takut segala macam. Tapi akhirnya dengan kata-kata yang terus menghantui aku gitu, kata-kata mamaku yang selalu menghantui aku sampai sekarang, aku belajar, oh iya ternyata kita itu kadang merasa takut karena kita belum mencoba. Jadi setelah kita sudah dapat yang disampaikan ID tadi, kita harus mencari wadah di mana nih kita bisa mengutarakan pendapat kita, karena tidak semua orang bisa menerima kita, ya kan? Jadi dengan mengikuti kompetisi duta misalnya, ambasador itu kan, jadi kan kita, jadi aku memilih di situ kita bisa bersuara, merasa dihargai di sekitar kita. Walaupun begitu, yang namanya public speaking itu kan pasti ada pro kontra antara yang mendengar atau yang satu dan yang lainnya seperti itu. Tapi lama kelamaan nanti akan terbiasa. Terutama kembali lagi di pertama kali kuliah, karena kami alhamdulillah pada saat itu 2019 iya kami offline ya. Jadi kami itu langsung presentasi. Jadi untuk ritme prodi kami sendiri ya, khususnya PGSD itu, ketika kita masuk kita dikasih tugas sama dosen, tok bikin makalah, bikin PPT, presentasi. Pokoknya sampai sekarang ritme kita seperti itu. Paling ketika kita praktek lapangan itu observasi ke SD seperti itu. Dan itu lagi-lagi memakai
public Presentasi. speaking ya, berupa presentasi ke anak-anak, karena anak-anak itu kan cenderung suka animasi ya. Kalau misalnya hanya sekedar kata-kata tapi tidak menarik, mereka akan cepat bosan. Betul sekali. Betul. Jadi ya mungkin itu aja sih cerita sedikit Oke. kilas balik tentang public speaking yang alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih lebih bisa lah dibandingkan dulu mengungkapkan pendapat dari dalam diri. Betul. Keren sih. Karena kita juga udah ada di penghujung acara ya nih. Aku Gak mau kerasa minta- ya? Iya, gak kerasa ya. Masih Asik ada kok padahal. episode berikutnya Iya. ya untuk nonton. Ada nggak quotes atau kutipan ini nih kayak yang di belakang-belakang nih, Woi. ya nih, yang masih dipegang sampai sekarang gitu? Dari itu aja dulu deh. Dari aku pasti Oke. mikir ya. Enggak. Oke, jadi kalau aku itu selalu megang prinsip ya, kembali lagi kalau misalnya kita itu sudah menyukai hal-hal yang kita anggap kita anggap penting ataupun kita anggap sukai, itu hobi aja nih misalnya, kita melakukan sesuatu itu kan pasti diawali dengan niat dan tujuan. Yes. Kita harus tahu dulu apa niat dan tujuan kita dalam mengikuti segala sesuatu. Jadi apapun itu, kalau kamu memang suka atau ingin berkecimpung dalam dunia itu, siapkan atau tata dulu niat dan tujuan kalian. Terus kalian harus bener-bener nih, kalau misalnya ragu-ragu mending kembali aja deh, daripada kecebur terus kelelep-lelep gitu kan, mending kecebur dulu baru berenang sampai habis, sampai akhirnya ke finish. Jadi pesannya cuma satu, kita persiapkan apa yang memang harus disiapkan, maksimalkan apa yang memang ingin dituju. Karena kalau misalnya kita sudah menyiapkan dengan maksimal, insya Allah tujuan kita akan bagus juga, seperti itu kurang Oke. lebih. Kalau Kak Aidi? Oke, kalau dari aku mungkin kan setiap event atau apapun itu kita perlu evaluasi ya kan. Evaluasi kan tujuannya supaya lebih baik lagi di masa akan datang. Tapi jangan lupa juga untuk memberi self reward ke diri sendiri tentunya. Jangan malah menjudge diri, oh yang kemarin itu kurang maksimal, kayaknya aku gak baik deh, ini malah jadi menyalahkan diri sendiri, itu kan gak baik kan. Jadi kita harus memberikan setiap selesai kegiatan itu self reward ke kitanya sesuai dengan passion kita, senyaman kita, misalnya me time atau jalan-jalan healing dan sebagainya ya kan. Jangan sampai kita oh gagal nih, gak sesuai ekspektasi yang aku bayangkan, berarti itu kan menjudge diri sendiri ya kan, dan nanti itu pasti sedikit banyaknya akan berpengaruh ke kegiatan selanjutnya. Jadi singkatnya jangan lupa self reward diri dan selalu bersyukur atas pencapaian yang sampai saat ini lah. Oke, keren. Oke, kita sudah ada di penghujung acara nih. Iya. Terima kasih Kak Aidi, Kak Tria yang Oke. sudah berhadir pada hari ini. Iya, terima kasih juga Iya. sudah mengundang. Terima Host kasih kita ya. juga untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih.